Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube di layar 4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana sebelum mulai ke videonya, kita absen dulu dari mana aja nih teman-teman yang udah nontonin video aku ini. Boleh ketik di kolom komentar ya. Masya Allah, senangnya masih bisa jumpa teman-temanku semua walaupun hanya secara online. Nah, tadi di awal video malam aku bawa adik Rafiq berobat ya teman-teman. Kemarin malamnya itu aku bawa ayahnya berobat. Nah, sekarang ketularan adik Rafiq pula lagi yang demam. Sekarang lagi musim ya demam karena mungkin cuaca yang gak bersahabat ini, dan demamnya itu satu rumah gitu loh teman-teman, ketularan gitu. Ini aja kemarin ayahnya nyambung adik Rafiq, ini nyambung lagi abang Razik. Semoga ya kita semua selalu sehat-sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Bagi yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Amin. Karena di rumah pada demam semua, jadinya di sini aku kepengen masak sup ya teman-teman. Kalau sup, kalau orang lagi demam gitu kan rasanya segar gitu ya, dan bikin selera makan juga. Kalau yang berkuah-kuah dan yang hangat-hangat itu ketika badan kita kurang enak atau kurang sehat gitu, enaknya memang kita konsumsi yang berkuah-kuah dan yang hangat-hangat ya. Nah, ini aku tadi udah cuci bersih untuk dagingnya, udah aku rebus sambil nunggu dagingnya empuk. Di sini aku mau kupasin dulu untuk bumbu-bumbunya. Ini aku tadi udah kupasin bawang merah, bawang putih, jahenya. Lanjut di sini aku cuci bersih untuk semua bumbu-bumbunya. Ini bumbunya udah kusiapkan, ada bawang putih, ada jahe, ada sedikit merica dan buah pala. Aku pakai mericanya sedikit aja teman-teman, agar nanti pas makan adik Rafiq itu nggak kepedasan, karena kan adik Rafiq lagi susah makan juga karena dia lagi demam ya teman-teman. Ini untuk bumbunya aku haluskan menggunakan batu gilingan cabai aja ya. Nah, di sini aku sambil nungguin juga untuk dagingnya empuk. Nah, di sini aku pakai sedikit laosnya di sini aku geprekkan. Ini aku udah selesai ya buat halusin bumbunya. Lanjut aja di sini aku mau cuci bersih untuk batu gilingan cabai. Nah, di sini aku kerjanya memang nyambil gitu ya teman-teman, karena sambil ngurusin anak yang lagi demam, pak suami juga yang lagi demam. Nah, di sini aku udah irisin untuk bawang merahnya, untuk tumisannya, dan juga aku ngiris untuk bawang putihnya. Aku ngirisnya seperti ini aja teman-teman, malas sekali aku menggunakan talanan karena aku paling suka ngirisnya seperti ini. Kalau menggunakan talanan itu perasaan aku kerjanya lebih lama. Nah, di sini bawang merah dan bawang putihnya udah aku iris. Lanjut di sini aku mau ngasih sayur juga untuk supnya. Di sini aku lagi ngupasin wortel untuk sayurnya. Aku cuma pakai satu biji wortel aja, dan juga aku menggunakan kentang. Kentang di sini aku menggunakan 2 biji aja karena stok di rumah cuma ada wortel sisa 1 biji dan kentang juga sisa 2 biji. Kemarin aku habis bikin sambal ati kentang. Ini untuk kentangnya aku potong-potong dadu seperti ini aja, dan untuk wortelnya juga aku potong-potongin bulat seperti ini ya teman-teman. Nah, aku juga lagi malas menggunakan talanan, malas bolak-balik ngambilnya. Nih aku motongnya pakai tangan seperti ini aja ya. Ini aku udah selesai motongin wortel dan kentangnya. Lanjut di sini aku mau cuci bersih untuk wortel dan kentangnya. Kalau orang di rumah udah pada demam rasanya bingung gitu ya teman-teman.
Ini di sini cuaca memang lagi nggak bersahabat ya teman-teman, karena di sini sering hujan. Dalam keadaan panas tiba-tiba aja nanti hujannya turun. Nah, ini untuk dagingnya udah matang. Lanjut aja di sini. Dagingnya mau aku cuci bersih ya, biar keluar untuk kotor-kotorannya dan lemak-lemaknya. Nah, ini dagingnya aku cuci bersih lagi. Aku nyucinya sebanyak 2 kali ya teman-teman. Aku tuh nggak suka kalau masak daging itu masih banyak lemak-lemak atau kotor-kotorannya itu. Makanya di sini aku mau cuci bersih aja untuk mengurangi lemak dan kotoran di kuah sopnya nanti. Nah, ini untuk dagingnya mau aku rebus lagi ya. Lanjut di sini aku masukkan untuk semua sayuran tadi. Ini ngerebusnya udah nggak lama lagi ya teman-teman. Sampai nunggu sayurnya empuk udah selesai. Nah, karena tadi kan kita ngerebusnya udah lama, tadi aja aku ngerebusnya ada sekitar 45 menit gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku tumis bawang merah dan juga bawang putih. Lanjut di sini aku tumis untuk semua bumbu yang udah aku haluskan tadi. Tumis di sini hingga harum ya teman-teman, hingga bau langunya hilang dan tanak. Kalau udah seperti ini, lanjut kita pindahkan aja ke dalam sop tadi ya, rebusan daging tadi maksudnya ya teman-teman. Nah, di sini aku juga udah tambahkan untuk jahe laos yang udah digeprek tadi dan bumbu-bumbu sopnya. Di situ ada bunga lawang, ada kapulaga, ada cengkeh, ada PK namanya gitu ya teman-teman, dan juga apa ya namanya itu, pokoknya semua bumbu sop itulah ya teman-teman. Nah, di sini aku tutup lagi ya. Lanjut sambil nunggu sopnya matang, di sini aku mau rebus untuk sarapan pagi aku. Seperti biasa aku ngukus ubi dan juga telur ya. Nah, di sini aku juga ngiris-ngirisin untuk daun bawang. Nah, di sini untuk daun bawangnya udah selesai aku iris. Lanjut di sini aku masukkan juga untuk daun sop ke dalam rebusan daging tadi, dan juga aku masukkan untuk daun bawangnya. Ini dalam keadaan semuanya udah pada empuk itu ya teman-teman, dalam posisi api mau kita matikan baru kita masukkan untuk daun bawang yang tadi. Alhamdulillah sopnya udah matang. Dari tadi adik Rafiq juga udah minta makan. Lanjut di sini aku mau ngasih makan adik Rafiq dulu sebelum nyuapin dia obat ya teman-teman. Nah, alhamdulillah adik Rafiq makannya lahap dengan sop ini ya teman-teman. Nah, ini Pak suami juga masih demam ya. Nah, itu kostum Pak suami udah kayak pemain bola. Katanya sejuk, makanya itu dia pakai kaos kaki. Lanjut di sini aku mau masak nasi ya, tapi ini masih ada sisa nasi di Magic, jadi nasinya aku keluarin dulu. Nah, di sini aku mau ngambil beras dulu. Aku masaknya di sini cuma 1 gelas nih aja ya teman-teman, buat sampai sore. Nanti kalau habis sore aku masak lagi, karena aku masak nasinya selalu seperti itu ya teman-teman. Karena kalau langsung masak banyak pagi ini takutnya sampai sore itu nggak habis. Nah, makanya ini aku masaknya sedikit-sedikit aja, nggak apa sering-sering ulang masak nasi ya. Apakah ada yang sama seperti aku kalau masak nasinya itu selalu ngulang? Karena aku paling suka aja kalau makan itu, maksudnya itu 1 kali masak habis gitu ya teman-teman kalau untuk nasinya. Nah, lanjut di sini aku mau ngasih air untuk nasinya. Di sini aku menggunakan air panas dispenser biar nanti nasinya cepat matang ya. Aku tuh memang selalu gini ya, kalau masak nasi itu selalu menggunakan air panas karena menurutku cepat aja matangnya dan lebih menghemat listrik juga ya teman-teman. Nah, di sini aku udah selesai. Lanjut aku mau siapkan bahan-bahan buat bikin bumbu stok nasi goreng untuk sarapan pagi atau untuk bekal si abang
pergi sekolah ya. Di sini aku ngupasin bawang merah dan bawang putihnya. Nah, ini juga bumbunya udah selesai. Aku pakai bawang merah, bawang putih dan juga kemiri kalau untuk bumbu dasar putihnya ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau blender aja untuk bumbunya. Aku lagi malas buat ngulek-ngulek untuk bumbu nasi gorengnya. Nah, di sini aku tambahkan aja minyak goreng untuk ngalusinnya ya teman-teman, biar nggak kebanyakan air nanti pas numisnya. Nah, ini udah selesai. Lanjut aku mau tumis untuk bumbu yang udah dihaluskan tadi, karena mau aku jadikan untuk stok frozen gitu ya, biar tahan lama. Makanya di sini aku langsung tumis untuk bumbu-bumbunya, dan nanti biar praktis juga pas masak nasi goreng untuk bekal siabang, jadinya nggak lama gitu ya, tinggal ngambil untuk bahan-bahannya dah langsung kita jadikan nasi goreng. Jadi bikinnya seperti ini aja ya teman-teman. Nah, udah bau lamunya udah hilang, udah tanak gini. Lanjut aja ya, di sini aku pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini lanjut bekas gorengan bumbu tadi, aku pakai aja wajannya untuk gorengin juga atau untuk numisin bawang cabai merahnya gini teman-teman. Aku pakainya cabai merah giling yang udah jadi, aku beli di pasar. Nah, kalau udah tanak seperti ini, lanjut aja kita pindahkan ke dalam wadahnya. Nah, ini stok bumbu nasi gorengnya udah selesai ya teman-teman. Nah, bumbu ini bisa juga kita jadikan untuk stok bumbu mie goreng dan mie rebus gitu ya. Ini aku udah selesai. Lanjut di sini aku siap-siap karena hari ini hari pencoblosan ya. Jadinya aku siap-siap mau berangkat ke TPS. Ini aku ngedit videonya di tanggal 14 ya teman-teman. Maksudnya bikin videonya. Ini baru aku edit sekarang di tanggal 15, baru sempat ya aku ngeditnya. Nah, lanjut di sini seperti biasa, aku tuh orangnya tipenya nggak pandai dandan gitu ya teman-teman. Jadi aku dandannya simpel-simpel aja, cukup pakai bedak, nah lipstikan. Nah, di sini juga banyak yang bully aku ya teman-teman, karena aku tuh orangnya simpel. Jadinya di sini aku sering dibully oleh emak-emak di sekolah karena dandanan aku itu yang nggak menor-menor gini, karena aku orangnya apa adanya gitu ya teman-teman. Jadinya di sini aku sering dibully, sering ditanyain kerjaan suamiku apa, sering ditanyain aku tinggalnya di mana, karena mungkin tolak ukur seseorang itu dari penampilan kali ya teman-teman. Tapi di sini aku no comment ya dengan bulian orang, karena yang tahu hidup aku, yang tahu keuangan aku sendiri. Jadi gak usah dihiraukan kalau nggak mau pusing gitu ya. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya. Assalamualaikum.